Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nurse Ariex Kayoy. Keadaan yang terjadi saat ini menandakan bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang. Kira-kira tanda-tanda apa yang akan terjadi dalam dunia agama? Karena setiap agama mengajarkan bahwa untuk diselamatkan cukup percaya kepada Yesus dan kasih karunia Allah, karena Yesus mati sudah menebus dosa manusia. Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih. Apakah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang ada kaitannya dengan dunia agama? Memang ada tanda-tanda kedatangan Yesus. Yesus sebutkan ada kaitannya dengan dunia politik, peperangan dan lain sebagainya. Dalam dunia sosial, orang tidak lagi saling mengasihi. Lalu kemudian ada juga di dalam dunia agama. Contohnya apa? Tanda-tanda dalam dunia agama. Kita buka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ada beberapa ayat sana dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Salah satunya di dalam ayat yang kedua mengatakan salah satu tanda orang tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama adalah salah satu tanda. Secularism. Di mana-mana orang sudah sangat sekuler, tidak peduli agama. Ya. Lalu kemudian ayat yang kelima mengatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ibadah hanya secara lahiriah, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Tanda-tanda lain dalam dunia agama, di dalam Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-22, akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, menyesatkan umat Allah. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ada panjang ayatnya, mulai dari ayat 3 dan selanjutnya, akan muncul pengejek-pengejek. Mana kedatangan Yesus itu? Dari zaman kakek-kakek, bapak-bapak kita sudah disebutkan sampai sekarang belum datang. Tapi ada satu tanda dalam dunia agama yang sungguh baik sekali, yaitu dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Yesus mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan disampaikan, diberitakan kepada seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, maka akan tiba kesudahannya. Dan Injil ini, saudara sekalian, sekarang sudah sampai hampir kepada seluruh dunia. Ini adalah tanda bahwa Yesus akan segera datang. Kalau mengenai tadi bahwa pengajaran kita diselamatkan oleh kasih karunia, lalu kemudian oleh iman, betul, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah oleh iman, bukan oleh karena perbuatan atau hasil pekerjaan kita. Itu Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tapi baca ayat yang ke-10 yang mengatakan, sebab kita ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan untuk pekerjaan baik. Apa artinya? Yang sudah terima kasih karunia Allah dan punya iman kepadanya, tentu mereka akan melakukan pekerjaan baik karena mereka sudah selamat. Jadi kita menurut hukum karena kita sudah selamat, bukan cari jalan selamat. Mungkin saya boleh membuat statement ini sekali lagi, bahwa karena di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12, ayat yang ke-14 mengatakan, lihatlah aku datang segera dan aku akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman. Tapi kita akan dihukum karena perbuatan kita yang jahat. Itu membuktikan bahwa sekalipun kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman, perbuatan itu sangat penting. Karena kalau kita hanya mengaku percaya Allah, tapi perbuatan kita jauh dari Allah, tidak ada yang namanya sekali selamat, tetap selamat. Nama kita masih bisa dihapuskan dari dalam buku kehidupan. Terima kasih. Terima kasih pendeta jawabannya. Matius 24 ayat 14 itu salah satu ayat tema Hope Channel Indonesia, pendeta. Amin.